wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, melanjutkan pembahasan kita. Terakhir dibahas bahwa ketika terdapat orang yang terlena dengan kehidupan dunia, maka dia diingatkan. Dan apabila ada orang yang lalai dari kewajiban-kewajibannya, maka dia juga ditegur. Barangkali dia lupa. Tentu dengan cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang tidak melukai perasaan dan hati orang lain. Sebab bagaimanapun memberi peringatan kepada orang lain itu akan memberikan manfaat. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian untayan kalam berikutnya, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammadin Al-Haddad berkata, Al-'adatu idza rusikhat nasakhat. Suatu adat, kebiasaan, apabila dia sudah menancap di dalam hati, maka akan menjadi dalam tanda kutip suatu kewajiban. Jadi seakan-akan kalau sudah adat itu hukumnya wajib. Akan tetapi kalau adatnya bagus, tidak bertentangan dengan syariat, itu perlu untuk dipertahankan. Tapi jika adatnya menabrak rambu-rambu aturan di dalam syariat, tentu ini harus diluruskan. Ya, ada beberapa adab yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, seperti misalkan ngasih sesajen tertentu di tempat tertentu, pertigaan, perliman, atau di bawah pohon beringin. Nah, itu adalah adab yang buruk dan tidak boleh untuk dilakukan sebenarnya, karena itu mengandung kesyirikan. Tapi memang susah karena sudah dianggap sebagai adat, jadi seakan-akan hukumnya wajib. Memang betul dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Kembali lagi, kalau sekiranya itu baik, maka tidak mengapa. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Walaupun itu adat yang buruk, beliau di sini memberikan rambu-rambu bahwa dakwah itu bisa diterima dengan cara yang santun dan bijaksana. Karenanya kemudian berkata la tadumu ma'al kulfat ulfa. Jadi penerimaan terhadap dakwah itu tidak mungkin didapat ketika caranya dengan cara al-kulfah, dengan cara memaksa. Jadi misalkan ada orang ya ingin meletakkan sesajen, kita tahu, lalu kemudian kita hajar orang itu, kita ambil itu barang, kemudian kita hancurkan langsung di depan matanya. Tentu hal-hal seperti ini akan membawa dampak yang justru penolakan dakwah. Makanya memang kalau kita lihat sejarah bagaimana para wali songo itu berdakwah, memang dengan cara yang sebaik mungkin. Akan tapi kemudian sedikit demi sedikit kebiasaan buruk itu dihilangkan. Wa qala man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahu al-ghina katsiruhu. Nah, ini sangat menarik ini. Barang siapa yang tidak melindungi
sedikitnya harta itu tidak melindungi dirinya dari kefakiran, dari kebutuhan. Jadi sedikit harta dia terus merasa kurang, tidak cukup. Maka lam yuhassil lahul ghina kathiruhu, ketika hartanya banyak tidak akan membuatnya kaya. Kenapa? Karena ketika sedikit saja dia terus merasa kurang. Dia terus nyari lagi, bertambah hartanya, masih kurang, terus lagi nyari lagi, sudah punya mobil ini, sepeda motor ini, dan yang lainnya masih kurang. Karenanya ketika kita mempunyai harta, walaupun dalam pandangan kita itu mungkin sedikit, maka hendaklah kita merasa cukup, agar ketika nanti pada saat mempunyai banyak harta, ya kita juga akan merasa cukup. Jadi orang-orang yang terbiasa mencuri, walaupun itu hanya 100 rupiah, nanti walaupun 100 ribu dia akan menganggap kecil. Jadi orang-orang yang berdasi, yang kemudian korupsi uang rakyat itu, memang sebelumnya sudah biasa, kan cuma sedikit, cuma 1 juta, 2 juta, sampai kemudian 100, 200, sampai miliar dan triliunan. Karena yang kecil saja dia tidak bisa melindungi, maka yang besar dia tidak akan bisa melindungi. Kalau kaitannya kita, perbuatan kita pada hal-hal yang mungkin ini dianggapnya maksiat kecil, hanya WA saja, ini dianggap kecil, hanya dianggap biasa, sampai kemudian ngapel, nah ini biasa dianggap, karena dari yang kecil sudah dianggap biasa, sampai kemudian goncengan, oh biasa, sampai kemudian ke hotel misalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi dari yang kecil dia merasa biasa, kan cuma sedikit, kan cuma maksiatnya kecil, sehingga nanti maksiat yang besar pun dia anggap sebagai hal yang kecil. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa min al-intifa'i bi katsirihi ab'adu. Begitu juga orang yang punya ilmu sedikit tapi tidak dimanfaatkan. Ilmunya sedikit nih, dia tahu terkait masalah rukun dari sholat atau syarat puasa, akan tapi ilmunya itu dia tidak manfaatkan, dia tidak praktekkan, dia tidak amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ketika nanti ilmunya banyak sekalipun tidak akan bermanfaat. Ada sebuah cerita, ini disebutkan dalam kitab juga Al-Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Hayy Ali bin Hasan Baharun. Beliau menceritakan bahwa dulu ada seorang santri, dia mondok gitu. Bahkan mondoknya sampai ke Yaman. Kira-kira menurut pandangan antum, orang kalau sudah mondok ke Yaman, ke Arab Saudi, ke Riyadh, mondok ini bukan jalan-jalan ke Burj Khalifah ini, mondok memang. Kira-kira menurut antum gimana? Oh itu bagus itu alim itu. Pulang-pulangnya LC, pulang-pulangnya langsung ngajar di pondok ternama gitu, boarding school internasional boarding school gitu. Gitu kan, kayak gitu di FSS. Nah, tapi ternyata si anak ini padahal itu lama, tahunan, berpuluhan tahun, pulang-pulang baca Quran aja gelagapan, Pak. Suruh ngomong depan orang, menyampaikan pendapat itu nggak bisa. Maksudnya menyampaikan ilmunya yang dia dapat bertahun-tahun itu nggak bisa. Selidik punya selidik, ternyata ketika di pondok hanya main. Waktunya pelajaran sama chefnya dia di kamar, dia hanya rokokan, dia hanya santai-santai. Jadi rugi sekali. Pondok jauh sampai ke Yaman itu membutuhkan uang yang tidak sedikit, perjalanan juga, jarak yang ditempuh juga jauh, berpisah dari keluarga, ternyata malah di sana tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.
Kita juga punya pengalaman. Ada kawan dulu mondoknya di Mesir, Pak. Di Mesir, dan dia lama di situ. Pulang ke Indonesia nggak tahu apa-apa. Bahkan dia mondok untuk kedua kalinya setelah dari Mesir. Mondok sekelas dengan kita, wong baca, ya bukan merendahkan ini, baca Qur'annya, baca kitabnya, gelagapan nggak tahu apa-apa. Nah jadi kita, antum ngapain aja di Mesir gitu kan? Ngapain di Mesir? Kalau antum tahu di Mesir ternyata pergaulannya bagi orang yang ingin nyari gaya-gaya itu sudah sama dengan Jakarta, Pak. Tapi kalau orang yang konsisten ingin belajar, ya adanya di Al-Azhar, di tempat ketemunya sama Syekh ini dan segala macam. Kayak gitu. Itu ya, bahasa Arabnya waduh nggak bisa apa-apa. Padahal sudah tahunan di Mesir. Secara logika kan ya bisa lah, sudah mondoknya di situ. Nah, jadi makanya beliau mengatakan begini karena memang banyak fakta atau kejadian yang seperti itu. Bahwa ketika punya ilmu sedikit tidak dimanfaatkan, berarti ketika punya ilmu banyak lebih tidak akan dimanfaatkan. Hanya kitabnya saja yang bersusun rapi. Wa zayyanaha lin-nazirin. Kami hiasi rak-rak buku itu hanya untuk dilihat oleh tamu-tamu yang ada. Tamu datang, banyak kita mengantung. Ya kalau dibaca bagus, untuk syiar bagus. Takutnya malah hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, beliau juga berkata, naza'al aqdara man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Orang yang menganggap buruk apa yang dihasilkan oleh saudaranya tanpa usaha yang keras, maka orang tersebut sudah menentang takdir. Misalnya gini, kita punya teman, kerjanya biasa-biasa aja, Pak. Ternyata dia itu secara ekonomi mungkin lebih kaya, Pak. Lebih kaya. Padahal kerjanya biasa-biasa aja. Lah kemudian di hati ini ada sifat berontak. Kita mengatakan bahwa ini kok bisa ya apa? Kerjanya padahal kayak gitu. Padahal saya tiap hari, tiap malam pontang-panting kerja luar biasa. Hasilnya ya segitu-gitu juga. Jangan-jangan melihara tuyul. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita punya perasaan begitu, maka kita sudah menentang takdir Allah. Kenapa? Pertama, dalam masalah rezeki itu sudah ada ketentuan. Semua dari kita ini sudah ada rezekinya. Kita tinggal menjemput saja. Dan Allah Maha Adil. Bisa saja Allah ngasih kepada kita sedikit, sementara kepada saudara kita lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita memiliki yang banyak, bisa jadi kita ingkar kepada Allah. Bisa jadi harta yang banyak itu akan kita gunakan dalam kemaksiatan. Sementara yang saudara kita Allah kasih harta yang banyak, bisa jadi kalau dia punya harta yang sedikit malah dia akan menjadi kafir. Makanya semuanya sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Karenanya kalau kemudian kita punya teman, ya usahanya biasa, tapi kok punya ini, ya sudah biarkan, berarti itu rezekinya gitu. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Dan hal ini banyak terjadi, termasuk juga dalam belajar. Ini ada kawan belajarnya biasa, sama malah satu kelas gitu. Tapi dia setiap kelas naik ke kelas ini pasti jadi juara. Belajarnya padahal biasa, satu kamar di pondok. Lah kemudian kita ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Oh ini jangan-jangan ini malah mengamalkan ilmu sesat ini, kok bisa mudah memahami apa yang ada dalam kitab misalnya. Nah itu tidak boleh. Jadi semuanya memang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan apa segala macam, walaupun itu bisa dicari, tapi semuanya adalah takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Pak ya, ada dulu Al-Imam Asy-Syafi'i itu punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini orangnya slow dalam pemikiran, lambat banget nangkap
Lainnya murid-murid Imam Syafi'i kan banyak, mulai dari Al-Muzani, kemudian ada termasuk Ahmad bin Hanbal yang sekali penjelasan langsung faham. Tapi Rabi' bin Sulaiman ini naudzubillah, itu lambat sekali. Bahkan diceritakan 10, 20, 30 kali menjelaskan kepada Rabi' bin Sulaiman, dia tetap tidak paham. Dalam satu majelis itu diulang lagi, Rabi' bin Sulaiman, apakah kamu paham? Belum, wahai guru. Diulang lagi. Sampai kemudian Imam Syafi'i tidak putus asa, tidak langsung mengatakan, iya berarti kamu memang murid bodoh, berarti kamu memang murid goblok gitu. Enggak mengatakan kayak gitu. Melainkan ketika sudah selesai, maka Rabi' bin Sulaiman ini dipanggil privat. Yang tidak paham tadi diulang lagi sama Imam Syafi'i. Udah gitu sama privat, tidak paham juga Rabi' bin Sulaiman. Namun Imam Syafi'i kemudian mengatakan, wahai Rabi' bin Sulaiman, ini sebatas kemampuan saya menjelaskan ilmu yang saya miliki. Selebihnya itu urusan Allah. Nah, dengan hal ini Rabi' bin Sulaiman terpacu semangatnya, ya, malu segala macam. Tapi di hati Rabi' bin Sulaiman tidak ngomong sembarangan kepada Ahmad bin Hanbal, tidak ngomong sembarangan kepada Al-Muzani, tidak ngomong sembarangan kepada murid-murid yang lain. Disitulah kemudian beliau karena mungkin merasa malu juga, ya, kemudian dia semangat sampai menjadi orang terkemuka di dalam murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Pernah dengar kitab Ar-Risalah usul fikih yang ditulis pertama kali di dunia ini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya dibukukannya. Kalau usul fikih sejak awal sudah ada, sejak zaman Rasulullah usul fikih sudah ada, tapi tidak menjadi ilmu tersendiri, tidak dibakukan. Terus berlanjut Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, kemudian terus sampai kepada Malik bin Anas, sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau kemudian membukukan usul fikih pertama di dunia. Nama kitabnya adalah Ar-Risalah. Siapa yang menuliskan Ar-Risalah itu? Ternyata Al-Imam Rabi' bin Sulaiman, murid yang dulu adalah slow respon. Jadi salah satu jalurnya itu kepada Rabi' bin Sulaiman. Ada juga di sana kitab Ikhtilaful Ahadits, yaitu hadis-hadis yang mungkin secara zahirnya berbeda. Itu di antara riwayatnya yang menuliskan adalah Rabi' bin Sulaiman. Dan kebiasaan ulama dulu itu bukan ulamanya langsung yang nulis, tapi gurunya. Jadi guru tinggal menjelaskan saja, baru kemudian ditulis oleh muridnya. Termasuk di antaranya Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani itu ditulis oleh beliau dari keterangannya Imam Syafi'i. Kemudian ditulis karya Imam Syafi'i. Padahal bukan Imam Syafi'i sendiri yang menulis, tapi ucapannya Imam Syafi'i.